aransemen Dayanti, Anang, Rusa Anaya, Andre Hanusa, Almarhum Glenn sempat, Rio, Febrian. Halo para netizen semua, gile. Hari ini gue udah ada di JPCC yang di kota Casablanca. Nih, nanti kita akan ketemu. Dengan siapa kita ketemu, kita akan ngobrol, kita akan kupas tuntas. Kali ini segmennya adalah Pro Audio di dalam gedung ibadah gereja atau House of Worship. Kira-kira apa perbedaannya ketika Pro Audio dipakai untuk live dengan lagu-lagu sekuler dengan Pro Audio yang sama dipakai untuk kebutuhan House of Worship? Apakah ada perbedaannya? Kita akan cek JPCC. Kalau bisa nih, gue lagi pengen kejar nih. Kalau bisa kita datang ke dalam, kita kupas tuntas habis. Mereka pakai apa kira-kira? Buat netizen semua, informasi aja. Jadi JPCC ini adalah salah satu gereja terbesar yang ada di Indonesia dengan sistem yang keren banget, top banget, one of the best yang Indonesia punya sekarang. Nanti pastinya kita bakal banyak belajar dan banyak tahu dari sistem yang ada. Tapi nanti sebelum itu kita bakal ngobrol-ngobrol ke dalam. Ini gue lagi ada ketemunya di Wayang Bistro di Kokas. Wayang Bistro, dalam aja yuk. Nah, ini dia. Sekarang gue udah sama Mas Pongki. Halo Mas. Apa kabar? Apa kabar? Mas, waduh. Sudah banget ini Wayang Bistro, saya belum pesan makan udah datang makan. Kan kita spiritnya excellence. Oh iya, excellence ya. Jadi memang udah disiapkan dulu. Udah disiapkan ini tempe mendoan Tempe mendoan dengan tahu. tahu. Wah, ini makanan yang pas menemani obrolan siang ini. Pasti kita bakal belajar banyak. Netizen semua, stay tune terus, nonton sampai habis. Halo netizen semua. Wah, tapi sebelum ngobrol-ngobrol, gue mau ngingetin buat teman-teman semua yang belum subscribe channel Promedia, boleh langsung di-subscribe dulu supaya kita makin semangat karena waduh mendekati 10.000. Barangkali di akhir tahun ini kita bisa nutup di 11.000 subscriber. Halo Mas Pongki. Halo. Mas, sekarang lagi sibuk apa Mas? Ini karena kita di bulan Desember biasa banyak event-event yang selama ini ketunda, terus jadinya mulai lagi, terus udah mulai ada Natal juga. Oh iya, persiapan ya Mas pasti ya. Natal di Istora, terus ada konser Korea juga, kemudian lagi mau persiapan untuk Air Supply. Jadi puji Tuhan, Desember is a good closing month ya, hopefully untuk 2022. Betul. Sebelum menutup tahun ini ya. Sebelum menutup tahun ini kita sebenarnya ya kalau dibilang tahun ini tuh sebenarnya efektif tuh ya startingnya agak-agak late karena kan kemarin kan sempat agak Omicron dan lain-lain. Betul. Habis itu Mei tancap gas langsung. Langsung sempas awal konser apa ya? Java Jazz gitu ya. Ya, Java Jazz. Nah, sebelumnya tapi kita udah ada event tapi di Prambanan. Oh iya. Tapi awalnya memang pembukaan untuk di Jakarta sendiri Java Jazz, setelah dari situ gongnya betul Jakarta para Java Jazz. vendor, para orang apa nih promotor langsung bikin itu event. tiap minggu udah festival. Sampai nonton bioskop. Minggu ini mau nonton apa ya? Gitu. Betul. Minggu lalu nggak sempat nonton itu. Oh, dia muncul lagi di festival anu. Kita nonton yang di situ aja. Bisa milih. Artisnya sama. Yoi. Beda-beda. Mas Ongki, sekarang ini kan dengan kesibukan yang ada di bulan Desember ini, gimana maksudnya untuk tetap ngeluangin waktu ke, kan Mas Ongki ini kan yang in charge 100% di sistem engineer untuk JPCC sendiri ya? Dan audio engineer juga atau gimana Mas kalau di JPCC? Sebetulnya ya role-nya saya kalau di JPCC selain saya memang aktif di Department Praise and Worship, juga di Departemen Sound. Jadi dan itu semuanya under Creative Ministry-nya. Sebenarnya kalau di dalam JPCC-nya sendiri saya memang istilahnya sebagai pelayan saja. Cuma memang saya memegang unit bisnis Soundworks yang dimana kita adalah sebagai vendor untuk JPCC. JPCC sendiri, betul. Jadi semua keperluan production JPCC hari Minggu itu memang semuanya kita yang siapin nih, gitu. Jadi dari sound, lighting, gitu.
Nanti ya kedepannya akan berkembang ke visual juga kemungkinan seperti itu. Jadi role-nya saya setiap minggu sih kadang-kadang ganti-ganti. Kadang-kadang kalau pas lagi tugas jadi MD main musik ya jadi MD. Tapi kalau misalnya mesti mixing ya saya mixing. Tapi most likely sih every week saya mesti monitor apa yang berlangsung selama persiapan menjelang hari Minggu untuk di semua campus JPCC. Mas, sebagai orang yang paket komplit one stop solution. Pahe kali ya. Sebagai orang yang paket komplit one stop solution, Mas Pongki ini kan kegiatannya malah lebih cenderung ke sound systemnya ya Mas ya sebetulnya. Bener ya, dibilang kegiatan sound system itu karena sebenarnya hobi juga ya. Hobi memang juga ya. Startnya karena dulu waktu saya pertama kali SMP nih, pertama kali serius menggeluti musik. SMP tuh Mas? SMP. Cita-cita saya tuh dari SMP, kalau orang kan cita-cita jadi presiden, jadi pilot lah, jadi dokter, apalah macam-macam kan. Cita-cita saya jadi produser. Oh oke, udah jelas tuh dari SMP tuh ya? Dari SMP cita-cita saya menjadi produser. Produser musik. Kalau orang zaman dulu kan produser musik tuh berarti kan pihak yang mendanai istilahnya. Betul. Tapi produser musik tuh as a music producer yang bikin musik, like I want to be a David Foster, Walter Afanasieff, I want to be ya seperti yang sekarang ini kan produser-produser yang sekarang ini lah ya Rodney Jerkins lah, ya kayak gitu-gitu. Oh oke, berarti tapi Mas kalau boleh saya tarik mundur sedikit, Mas Pongki berarti sudah kenal audio dari SMP, betul begitu? Betul, dari SMP. Dari SMP Mas? Dari SMP. Jadi lucunya gini, waktu itu ini mundur dikit, kelas 6 SD itu dulu zaman pertama kali di Indonesia tuh wabah tarik kejang. Iya kayak tarik kejang. So ini untuk anak-anak yang lahirnya di bawah 80, there is no way untuk tarik kejang. Oke, break dance namanya dulu ya. Netizen yang umurnya lahirnya di 80-nya, aduh pasti akan Google dulu apa itu break dance. Nah break dance waktu itu kan kita ya anak-anak ya masih SD gitu kan dengerin kan. Jadi sambil belajar dengerin Walkman ya. Betul pada zaman itu. Walkman. Dengerin kaset, Walkman, dengerin. Orang dengerin gimana supaya mesti gimana narinya gini-gini. Saya cuma dengerin ini snare-nya kenapa bisa begitu ya. Itu SMP udah kepikiran gitu tuh? SD kelas 6. SD kelas 6? Udah kepikiran gitu? Udah kepikiran gitu. Dahsyat bener. Tapi saya nggak tahu ada ternyata zaman dulu ada drum machines Roland 808 atau 707 kayak gitu-gitu kayak. Saya nggak tahu namanya anak SD ya, cuma taunya piano sama organ karena dulu sama orang tua di sini itu. Terus saya mikir kok snare bisa begini ya, unik banget ya. Terus bisa presisi begini semua ketukannya presisi quantize betul. Gitu kan kalau orang main drum biasa kan masih ada yang meleset, ini kok bisa ya gitu. Akhirnya berlanjut SMP ketemu majalah Audio Pro itu masih diasuh langsung sama Pak Gozali pada zaman itu ya? Pada zaman itu langsung tuh masih dia sendiri yang mengasuh langsung. Jadi pertama waktu itu baca kan mengulas mengenai musik MIDI, perangkat suara digital. MIDI ini kalau kita ngomong zaman sekarang, anak-anak sekarang MIDI, apaan tuh? MIDI, Karena everything now di laptop gitu. Jadi dulu baca, mengulas mengenai aminotokosin. Jadi Amin dulu kan mengulas jadi satu artikel beberapa lembar. Nah itulah yang sebulan saya baca tiap hari. Udah kayak orang baca Alkitab. Bacanya, gitu ya. Wow. Gitu. Terus kemudian SMP saya dihadiahi oleh orang tua sequencer. Berarti pertama kali terjun sebelum ke dunia pro audio malah kenalnya musik dulu berarti? Ya, karena saya lesnya piano klasik, sadar. Kemudian organ, kemudian sama orang tua, anak ini kayaknya bakat musik, ya udahlah hobi, ya kan pada zaman dulu hobi musik, ya udahlah, nih kasih hadiahnya sequencer. Masalahnya kan
Zaman dulu sequencer tidak bisa memproduksi suara apa-apa, belum ada apa-apa. Jadi sequencer itu dulu Roland MC501. Gedenya kurang lebih sekalkulator dagang, tampilannya seperti kalkulator dagang, tombol besar-besar, terus kita mesti hubungkan dengan kabel MIDI. The only perangkat yang ada MIDI inputnya yang saya punya adalah organ saya, Elektron, punya MIDI in, Yamaha HS, dan saya connect ke situ, dan ternyata itu yang atas channel 1, yang bawah channel 2, and then pedalnya channel 3. Dari situlah saya mulai program step sequencer. Gila. SMP tuh? Iya, step sequencer waktu itu. Yang denger. Step sequencer tuh jadi gini, kalau sekarang kan kita merekam MIDI lagu kan kita mainkan, ya kan? Itu bisa dimainkan. Tetapi, nah ini satu lagi, dari dulu tuh saya orangnya memang senang membaca. Jadi pada saat itu MC500 datang dengan juga kan satu dos dibuka, ada buku manual, ada kitab-kitabnya. Yes. Nah itu yang saya baca tiap hari manualnya. Tiap hari saya baca. Saya bawa ke sekolah, pada saat break saya baca itu. Ini tunggu mas. Ini soalnya kalau kita lihat sampai sini kita lihat ceritanya ya, ini tuh tidak seperti anak-anak SMP pada umumnya. Dan tidak seperti pengguna pada umum. Biasanya pengguna umum tuh selalu yang paling gak dibaca adalah manual book. Betul. Manual tuh ditinggal, ditutup, dibuang. Ditinggal. Makanya bahkan seluruh tim saya di sini sampai kru-krunya pun saya wajibkan begitu, barang baru datang ada manualnya, baca dulu manualnya. Nggak ngerti tanya saya bantu terjemahin. Tapi saya zaman dulu ya itulah bacaan saya gitu. Dibilang nerd, ya betul, karena sejujurnya dulu teman saya waktu SMP cuman Heru Humania karena kita ngeband bareng waktu SMP. Satu lagi Albert, kemudian juga dia jadi musisi jingle juga. Ya udah kita mainnya begitu gitu di lingkaran itu, and then kita baca itu. Nah, untuk bisa memproduce 8 bar, untuk bikin 8 bar lagu dengan step sequencer, saya membutuhkan waktu itu seminggu. Lama ya? Nah, sambil ngobrol, ini kita perlu yang segar-segar dulu. Segar. Ini apa? Kopi vanilla. Ini adalah lemongrass dan ini kopi vanilla. Nyam. Jadi kita seruput dulu sebentar ya. Boleh dong. Nah, karena ceritanya masih panjang nih. Lalu step sequencer itu adalah jadi satu note kita ketik. Ya. Dan kalau kalian tahu, mungkin kayak Google aja, displaynya itu cuman LCD display. Bentuknya cuman angka atau huruf. Jadi semua bar ketukannya itu semuanya dalam resolusi 1/16 atau 1/32 atau 1/64 dan berupa huruf, angka, dan itu mesti kita ketik satu-satu dengan harga note-nya, seberapa velocity-nya dan lain-lain kayak gitu. Kemudian kita ketik satu-satu. Lagu pertama yang saya bisa berhasil untuk jadikan 8 bar itu Beverly Hills Cop. Nggak tahu saya mau tuh. Teng. Oh, ini namanya itu ya judulnya ya? Itu judulnya itu ya? Tahu lagunya? Itu dari film Beverly Hills. Beverly Hills Cop. Itu theme song itu Cuman dapat itu 1 minggu. Dan itu kayak abis itu kayak yes. Berhasil. Belum chord, belum drum, baru melodi. Baru itu doang, baru seminggu tuh. Seminggu. Dengan organ HS. Udah. Ya, dari situlah. Jadi, itu tahun 88. Tahun 88. Tahun 88. Anak saya satu malam udah jadi satu lagu dengan GarageBand. Sekarang. Itu dari dia belajar. Nggak ada yang ngajarin, dia ngulik sendiri GarageBand, satu malam jadi satu lagu full GarageBand.
Isinya udah banyak lagi tuh. Isinya udah banyak. Kompleks. Buka, pakai, tinggal milih suara. Iya. Kayak gitu. Nah itulah perjuangan kita tuh dulu. Tuh. Bener. Sampai akhirnya singkat cerita berjalan dengan waktu, nambah, akhirnya punya mini studio lah di rumah dengan mixer analog. Dan mikrofon Shure Beta 58 awalnya. Udah itu aja. Nah mikrofon itulah yang kita pakai di rumah saya untuk ngerekam segala macam. Gitu. Ambil sampel audio. Take saxophone di rumah, take vokal di rumah, cuman modal satu mic. Mas Ongki, Ya. nah ini tadi perjalanan bermusiknya. Nah untuk mengenal pro audionya setelah kapan? Nah kurang lebih itu semenjak SMA kelas 2. Jadi dulu kan kita di SMA, kebetulan di SMA saya dulu itu kita setiap tahun atau setiap tahun 2 kali pensi. Itu ada pensi. Dan kita cukup yang tergolong aktif dan saya tergabung di band sekolah aktif. Jadi setiap pensi selalu untuk bagian production diserahkan ke saya. Dulu belum ada production. Dulu namanya panitia bagian sound. Kamu yang kontak ya soundnya ya. Oke, kontak lah si A, si B, gini. Nah kita main, kita expect kayak gue pengen soundnya di luar tuh seperti yang kita bayangkan. Dan kita nggak tahu, kita main gitu kan. Sampai akhirnya pelayanan di gereja yang karismatik, ternyata di sana gila, canggih banget ya. Zaman dulu manggung ya, asal nih teman-teman biar tahu, nggak ada yang nyorok keyboard stereo. For your info ya, tahun 80-90. Satu aja udah. Oke, keyboard itu semuanya kan ada left right ya. Setelah yang baru-baru itu kan stereo. Semua vendor rata-rata nyoroknya cuma satu. Bukan gara-gara apa. Nah, channel mixernya juga terbatas. Betul. Ya, kan, pada zaman itu 12 channel gede banget loh itu. Udah 16 tuh udah hebat nih. Hebat banget. Jadi kalau nyewa mixer 24 channel tuh mau konser istilahnya. Pensi-pensi dikasih 16 channel udah cukup lah ya. Waduh. Iya bener, overheadnya juga Overhead paling cuma satu. Kayak gitu. Gereja semua stereo. Sedap. Oh wow. Berjalan dengan waktu akhirnya live recording kan waktu dengan tahun 96 dengan band saya Giving My Best waktu itu. GMB live recording. Saya ingat banget waktu itu live recording pertama rekam dari Sumberia, Ko Andre. Iya, Pak Andre. Halo Pak Andre. Ini kalau Ko Andre nonton nih, beliau berjasa nih. Beliau berjasa ya. Karena saya nanya sama Ko Andre, ini ngerekamnya pakai apa? Ke Tascam DA88. Oke. Itu satu unit 8 track. Iya. Ada berapa? Ada 8, 64 track. Oke. Saya bagi dulu tuh. Jadi saya yang tulis channel sendiri. Jadi band di mana pada saat itu pemain bandnya yang nulis channel listnya sendiri, ya mungkin cuma kita gitu. Saya tulisin channel listnya berapi. Channel 1 bass dulu, terus kemudian kick. Kenapa? Karena biar muncul di FOH-nya bass sama kicknya sebelahan, betul. Gitu kan. Sekarang mah mau dicolok channel berapa juga bebas aja kan. Tinggal dibikin custom kan. Gitu. Dulu kita urut gini. Wah tinggal segini. Ya udah yang ini masuk sini, ini udah. Singkat cerita, udah berlanjut terus. Dan dulu live recording itu tidak seperti sekarang, susah sekali. Susah banget dulu tuh. Susah banget, persiapannya mesti panjang, terus mesti hati-hati banget. Iya. Kalau sekarang kita bisa every week live recording. Iya, betul. Kita sekarang setiap minggu live recording, gereja-gereja sekarang juga. Setiap minggu pasti mereka ada nge-record ibadah mereka sendiri. Entah mau ditayangin kapan. Jadi ketertarikan saya sama dunia audio tuh starting dari signal chain-nya dulu nih. Iya. Pertama kan saya memproduksi output kan dari keyboard atau dari instrumen. Dari situ signal chain-nya kemana sih? Oh pakai DI tarik ke mixer ini gini. Baru lately mungkin 2000-an akhir baru mulai speakers yang kayak gitu-gitu. Tapi ujung-ujungnya yang keluar di speakers itu sebenarnya nggak akan jauh dengan apa yang kita terima dari panggung gitu. Karena saya juga
mulai 96 kan juga aktif di recording. Di recording industry saya kerja juga lumayan lama dengan sempat ngaransemen Krisdayanti, Anang, semua deh, Rusana ya, Andre Hanusa, almarhum Glenn sempat, Rio, Febrian. Saya kerjakan dulu jadi arranger, jadi producers juga, akhirnya kesampaian tuh cita-citanya. Nah saya hands on sekali pada saat recording, milih miking drum, miking gitar akustik, miking vokal. Dulu saya inget banget, Krisdayanti, Yanti waktu itu hamil anak kedua Azriel. Kemudian karena dia hamil besar, saya bilang, udah Yanti kamu duduk aja. Jadi saya turunin mikrofonnya, terus saya inget banget, beliau nih penyanyi yang benar-benar gampang banget diarahin. Udah kayak nyetir Ferrari. Dia bisa gini, rata-rata penyanyi, terutama Indonesia ini mempunyai kecenderungan pada saat menyanyikan kata-kata yang huruf hidup A, I, U, E. Memang secara teknik vokal mereka diajarkan untuk buka mulutnya. But at the same time itu menjadi begitu ditangkap jadi agak kasar, jadi harsh kayak gitu. Aku cuma bilang sama Yanti, boleh nggak huruf A-nya kamu agak nol? Ada dua opsi. Opsi pertama kamu noleh sedikit either ke kiri atau ke kanan, atau kamu tutup sedikit mulutnya. Supaya tidak jadi kayak kita ya secara pro audio kayak I hate when it's frekuensi 1,8-nya tiba-tiba naik gitu di tengah. Pada saat kita mixing kayak gue mesti apain ya. Pada zaman itu kan multi band gitu kan kita hemat-hemat. Betul. Zaman sekarang tinggal panggil aja multi band. Wave, mana sini cemplungin. Wah, aku tinggal cemplungin aja kan. Setuju. Zaman itu kan kita mixingnya juga masih pakai mixer analog kan. Betul. And then amazing nih Yanti bisa manage itu deh. Ya udah, oke, take berikutnya hanya langsung. Cukup langsung. Sama dengan Rita Effendy juga demikian. Kalau Rita Effendy dia teknik micingnya dia bisa atur untuk maju mundurnya atau ke kiri ke kanan kayak begitu. Nah itu mungkin karena saya sedemikian lama kerja background di studio, pada saat di pro audio disiplinnya sama. Rapihnya sama seperti itu. Iya. Lalu Mas Pongki ini kan sekarang di Pro Audio, bahkan di JPCC ya beberapa orang tahu, saya sendiri tahu kalau JPCC ini yang men-setup sound systemnya itu salah satunya Mas Pongki sendiri. Mas Pongki sendiri itu menggunakan apa Mas kalau di JPCC? Oke, untuk main sistemnya, PA sistemnya kita pakai Adamson seri. Kalau jadi actually ada dua kampus yang pakai Adamson. Kampus pertama di Kota Kasablanka di tempat kita sekarang ini menggunakan seri E12. Yes. Top of the line ini dia. Ya, seri E ini top of the line. Kemudian kalau yang di Sutra Hall di Alam Sutra itu menggunakan seri S10. Double 10 dia. Betul, karena ruangan lebih kecil, kurang lebih setengahnya. Panjang dia. Panjang gitu. Oh itu pakai seri S. Wah ini Mas, kok bisa-bisanya? Maksudnya kenal saya sendiri ya, saya pribadi tahu ngikut rental udah cukup lama dari SMP juga, cuma sampai akhirnya tahu brand itu lah dulu buta benar-benar. Bagi saya dulu yang bagus cuma Yamaha. Karena apa? Yang tahu cuma itu. Cuma itu, nggak ada lagi. Bukan Yamaha motor kan? Bukan. Kebetulan pada saat itu NMAX. Enggak. Jadi karena yang tahu pada saat itu cuma DBR, DSN. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Dulu pernah ada. Itu saya pernah lihat Hooper Beta 3. Ah itu dia. Iya. Pada saat itu saya pikir, oh mungkin ini yang terbaik. Ternyata setelah masuk, saya butuh waktu lama untuk kenal. Oh ternyata ada DNB, ada RCF, di bawah itu ada Pro L, dan setelah itu ada DBTech, mau ada EV, ada FBT, ada Turbo Sound juga. Ternyata ada Adam Hall juga punya Adamson ya, kalau salah satu itu ya. Lalu di bawahnya mereka juga ada LD system kalau nggak salah Mas. Saya dulu pertama kali ekspansi itu Turbo Sound. Awal-awal. Dulu semuanya kan point source ya, tumpuk gitu kan, Turbo Sound dengan cat biru tuh. Aduh, rentalnya apa ya? Kayaknya udah nggak ada juga sekarang. Dan Sumberia
Sumberia RCF. Ya, pakai RCF, kemudian dengan EAW. Ya, KF. KF. KF 760 semuanya. Itulah semuanya pada saat itu awal-awal. Nah, kemudian kalau Adamson ya memang yang memperkenalkan saya sama Adamson tuh Pak Konrad Lamuri. Karena memang dia yang waktu itu pertama kali pakai kan. Kemudian singkat cerita, nah ini juga kadang-kadang Tuhan tuh kalau beracara ajaib ya. Ajaib, benar. Saya diperkenalkan, akhirnya kita ambil, and then kemudian kontak dari Adamson-nya langsung, dan kita ditunjuk jadi distributor juga. Jelek gitu. So another company mesti jadi distributor karena kan nggak bisa rental dan ininya sama. Jadi ya ada satu company lagi namanya Big Knob Audio. Oke, Big Knob Audio. Jadi saya di Big Knob Audio dan di Soundworks dan Network gitu. Seperti itu. Nah, ya puji Tuhan sih selama ini ya kita udah jalan sekitar udah 8 tahun ya, 8 tahunan lah gitu. Mas, karena punya pengalaman banyak di studio recording, post production dengan dunia live, sebetulnya untuk dari Mas Pongki sendiri yang membedakan antara sound ketika live dengan recording, maksudnya itu bedanya apa sih? Karena kan zaman sekarang ini kan kita bisa lihat bahwa perangkatnya bisa sama. Betul. Perangkatnya bisa sama. Betul Orang masih bisa pakai X32 untuk mixer, colok USB, masuk ke DAW. Tapi barang yang sama dipakai buat ngejob rental juga. Betul. Nah kalau gitu perbedaannya apa sih, Mas? Jadi gini, kan ini semua kan semua manufacturer itu memproduksi barang yang ibaratnya input diproses secara digital, output betul. Ya kan. Bedanya kalau yang satu kita pakai di recording untuk kita rekam, cuman pada saat dipakai di event, perbedaannya adalah kita berpacu dengan waktu. Event cuma sekali jalan, sudah ditentukan jam berapa mulai, jam berapa selesai. Mata acaranya sudah ada. Jadi kalau di event, margin of error-nya kecil, betul. Ibaratnya colok bunyi harus bagus. Langsung pokoknya. Langsung bagus. Maksudnya iya kan pasti semua akan setuju sama saya. Setuju. Pasti akan setuju sama saya. Mau dia speaker, mau dia mixer, mau apapun itu, apapun yang kita colok bunyi bagus, klien happy, langsung kan? Ya udah. Tapi kalau di recording kurang nih, kita ganti mic ya. Ganti mic ya. Kayaknya bisa lebih bagus ya. Take lagi sekali lagi ya. Padahal udah ke 10. Atau misalnya saya pernah, nah ini yang kebawa sama saya ya. Pada saat saya ngembi, drum itu saya tuning berdasarkan nada. Oh, ini dia nih. Ikut nada ya? Ikut nada ya? Dan pada saat saya jadi FO engineer, saya juga sama. Saya akan tuning itu berdasarkan nada. Apa biasanya dipakai? Yang familiar dipakai, sering dipakai? Biasanya tom yang 12 inch itu saya sama teman-teman kita start dari G. Ya. Kemudian 14-nya D. Ya. Mungkin yang 16-nya ya either E atau lebih rendah soalnya. Ya, E atau B tergantung. Saya agak lupa sih antara itu sih. Cuman mana yang terdekat aja di ininya. Sebenarnya start ya mungkin udah banyak ya. Pasti kayak teman-teman drummers yang kayak Eka Sumantri, dia perfect pitch, dia udah pasti akan tuning itu. Bahkan Indra Lesmana pun nge-tune kick drum dengan nada. Gitu. Kick drum karena kan di jazz kan 18 inch dung ya kan. Kalau nggak ketemu sama kontrabasnya kan ada aneh juga. Nah buat saya kebetulan lagu-lagu JPCC Worship kan banyak yang beberapa partsnya ritmenya based on tom-tom, floor tom. Jadi saya bilang sama drummernya, ini lagunya di mana? Di G. Ya udah, tuning aja itu kan bakal sering dipukul. Tuning lah, misalnya di D kayak di B kayak yang masih di dalam chordnya B. Kan chordnya B, G
atau G mayor kan nggak tuh, G, B, D, G, jadi B masih masuk, D masih masuk. Kayak gitu. Oh, berarti itu patokannya. Oh, ini ilmu nih. Ini ilmu nih. Terus tom satunya kayak gini. Rata-rata memang kan kalau tom 1, tom 2 tuh memang agak lebih jarang dipukul. Cuman ya memang 14-16-nya lebih banyak dipukul. 14-16 betul. Carinya yang saya lebih ya antara itu lah. Chordnya chord G aja gitu. Chord G aja. Walaupun kita main di D mayor juga masih masuk. Iya. Ya kan? Ya, di D mayor kan D, Fis, A, D, D-nya juga masih ketemu. Betul. Gitu kan. Kalau masih G masih ketemu juga. Masih ketemu juga. Atau kita main let's say di B juga masih. Iya, masih. Terus gimana kalau main di F? F juga masih oke sih. Pas ada itu jadi F9. Dalam banget. Jadi makanya pendekatan saya pro audio lebih ke music based. Gitu. And then dari situ oke, ya memang secara frekuensi kita tahu ini akan ada di frekuensi berapa. Tetapi kan pada saat saya berhubungan dengan yang di panggung kan mereka adalah musisi. So saya mesti berbicara dengan bahasa musisi dengan mereka, betul. Dengan bahasa yang bisa diketahui oleh mereka. Kan saya susah bilang sama mereka misalnya, ini tom-tom kamu nih 800 Hz-nya ngeganggu. Gimana ya ngilangin? Gimana ya gitu. Seperti itu. Jadi ya di tuning yang benar kayak gitu-gitu. Pakai ini ya, pakai nada ya, pakai chord ya malah ya. Pakai nada, pakai chord. Itu 100% sejauh ini works banget. It works. Wow. Jadi kalau boleh aku bilang Mas, berarti perfect atau kesempurnaan. Menurut saya karena lagu-lagu GPCC itu gambarannya saya kalau dengar Hillsong, pukulan snare, kicknya itu tuh bisa enak banget dan kawin juga sama si pemain bass juga. Bisa. Itu berarti otaknya Mas Pongki. Enggak. Karena maksudnya di luar dari teknisnya adalah touchingnya si pemain drumnya sendiri. Iya, betul. Karena ada faktor itu ya juga kan. Saya bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang ada di panggung, ya informasi bentuknya apapun itu kepada jemaat yang datang supaya mereka bisa menikmati. Gitu. Ya, dengan segala cara kita mesti make sure apa yang disampaikan bisa ditranslate dengan baik. Sampai ke jemaat yang hadir. Mas Pongki, kalau kaset-kaset atau lagu-lagunya GPCC. Ini kalau kaset nih ngomongnya 80-an. Makanya langsung ke lagu-lagu. Ini udah second course sudah datang. Ini adalah sup. Nah ini karena masakan Indonesia. Jadi kita nih bagaimanapun juga audio itu tidak akan lepas dari kuliner. Yes. Karena saya orangnya demen masak. Tapi ngomong-ngomong masak Mas, saya juga dulu berangkat sebelum kerja di fokus di audio, saya dulu masak dong Mas. Saya masak juga Mas. Masak juga ya? Saya masak juga Mas. Ini apa nih Mas kalau ini Mas? Ini adalah asem-asem iga. Waduh. Asem-asem? Ikan, asem-asem ikan. Ikan ini. Jadi ini supnya kayak tom yum base. Kayak tom yum betul, tom yum base. Percaya atau nggak percaya, mixing sama masak itu mirip. Kenapa bisa gitu Mas? Contoh, kalau masak kan perlu garam, gula atau bumbu. Ada mecin dan sebagainya. Memang ada gramasi. Betul. Tapi kalau masak di rumah kan, kalau kita lihat Salt Bay, sedap, naruh aja dia. Kan begini doang dia kan, nggak tahu bener nggak tahu nggak, pokoknya dia berapa gram ini gini. Nah sekarang kalau ditanya, oke, vokal, saya mau motong kira-kira let's say 500 Hz-nya untuk ngilangin bodinya, sedikit bodinya kita agak mundurin dikit. Seberapa banyak kita potong? Oh iya juga ya. Muternya seberapa nih Mas? Seberapa? 2 dB, 3 dB, 4 dB. Kalau saya motong 2 dB, menurut kamu kurang? Nggak salah. Kamu pengen lebih banyak lagi potong. Misalnya, ketajaman. Oke, S-nya terlalu sibilance. 5K-nya mesti saya di-assert. Seberapa banyak mesti saya hilangin? Itu kan juga by taste. Makanya buat saya taste itu adalah sesuatu hal yang penting untuk audio engineer. Wah, penting nih. Penting karena itu menentukan apa yang keluar. Betul. Karena itu menentukan apa yang keluar. Karena orang mendengar hasil ramuan taste-nya kita.
Setuju Mas. Iya juga ya, tapi kalau dia ngomong ya. Bener. Tukang nasi goreng pernah mikir nggak kalau ketika dia buang garam gitu, taruh aja dia gini. Mukanya kemana nggak tahu. Let's say gini, fusion food ya, fusion food menggabungkan antara antara dua culture atau lebih 3 culture. Masakan Batak ternyata itu mempunyai teknik yang sama dengan Peru, yang namanya menggunakan ikan mentah, memasak hanya menggunakan asam, acid. Ya dengan jeruk. Peru di negara bagian belahan dunia yang lain dan suku Batak sama. Kalau di Batak yang dimasak ikan mas, dikasih asam dengan bumbu, nggak dimasak lagi, jadi. Di Peru sama, namanya ceviche. Sama seperti itu. Nah, saya pernah bikin ceviche tapi gaya Batak. Ikannya ikan laut. Nah, ini bebek. Mungkin satu dulu karena tempatnya ini headroomnya terbatas. Iya, benar. Ya, headroom terbatas. Harusnya kita pakai headphone. Iya. Ntar lagi ngepick nih. Dikit lagi ngepick deh soalnya. Ntar lagi ngepick nih. Gitu. Jadi itu makanya saya mix dua-duanya gitu di rumah. Kebetulan istri saya aslinya memang dia ada darah Bataknya, jadi saya minta dia cobain. Gimana? Modern banget. Gitu. Tapi dan saya juga mixing juga kadang saya mix and match. Saya mixing vokal di live, reverbnya pakai 4 layer reverb. Kenapa 4 layer reverb? Pertama, ini untuk apa nih, vokal berarti atau apa nih? Vokal yang paling banyak sih vokal. Paling banyak vokal, oke. Untuk instrumen rata-rata 2. Rata-rata 2, snare dan kawan-kawan. Ya, oke. Satu pertama, basic reverb room. Untuk berasa kayak mereka bermain di ruangan yang sama. Yes, memang mereka main di dalam ruangan yang sama. Tapi terdengar di luar tuh nggak kayak terpisah. So, to blend together. Karena kan drum, itu nama gitar. Gitar kan udah ada efeknya. Iya. So, mesti disamain. Basic room aja around maximum 800 milliseconds mungkin 900 kayak gitu. Very tight banget. Tight aja. Udah, nggak usah medium room. Lihat kondisi kayak kemarin kita main di stadion, ya mungkin agak gedein dikit. Satu itu. Kedua, kemudian yang lebih panjang dikit, tetapi pre-delay-nya, nah ini pre-delay-nya mesti diatur. Kalau nggak itu suaranya akan wash out. Iya. Pre-delay mungkin 20-25. Reverbnya juga tergantung. Kebetulan karena kita menggunakan mixer Yamaha, so I know. Ya dulu kita di studio menggunakan Yamaha SPX, ya kan? Semua live juga banyak yang menggunakan Yamaha SPX. Jadi saya udah hafal. Pakai hall, kemudian pendek aja 1,2 atau 1,3 medium hall. Gunanya untuk apa? Layer di sebelahnya reverbnya. Nah, and then vokal plate. Plate-nya apa? Plate ini kan mungkin kalau teman-teman netizen yang belum pernah atau lahirnya di 90 ke bawah atau 2000 ke bawah, most likely hanya mengenal plate dari gambar dalam komputer, ya kan? Iya. Yang which is juga cuma gambar reverbnya doang. Tapi mungkin teman-teman perlu tahu bahwa reverb plate ini diciptakan dari plate besi. Oh, benar-benar plat itu. Plat besi yang ada di studio namanya Abbey Road di London. Satu ruangan isinya plat. Kemudian mereka bergetar satu dengan yang lain. Jadi getaran yang satu menggetarkan yang lain, dan itu menghasilkan reverb. Jadi nanti di dalam ruangan itu dikasih speaker. Speakernya isinya suara yang aux-nya kita kirim dari mixer. Misalnya suara vokal, ya isinya itu vokal. Kemudian dikasih ke situ, bergetar kan, plate-nya bergetar. Ditangkap mic lagi. Lalu dikirim balik lagi ke? Kirim balik lagi ke mixer. Cuma masalahnya pada zaman itu tidak bisa dikontrol endingnya mau seberapa panjang kan? Reverbnya jadi panjang sekali. Ya. Maka diciptakanlah gate. Gitu. Jadi gate. Gitu ya. Jadi oke, plate-nya mau berapa? 1 milisecond sekian gitu. Wah, ini gue pribadi sih makin pinter sih, Mas.
Thank you banget ini buat karena maksudnya setuju ada banyak beberapa narasumber kita yang kita ajak ngobrol, mereka menerangkan secara langsung di lapangan. Itu tidak salah, itu benar. Betul. Cuma ini menambahkan ilmu lagi karena apa? Karena kita tahu, saya baru tahu ternyata kalau efek plate itu diciptakannya seperti itu. Iya. Diciptakannya seperti itu. Betul. Kemudian muncul yang Background-nya. kecil-kecil, ini. Nah, kemudian suaranya diemulasi oleh perangkat digital, gitu. Tetapi colornya, memang teman-teman bertanya, tetapi Kak, Om itu kan sama dengan hall. Ya, hall Ya. itu kan ruangan. Betul. Tergantung besar ruangan. Kalau plate, colornya beda karena dia dari logam. Dari logam betul. Besi. Nah, kelebihannya begitu dipakai plate, karena tadi udah ada yang reverb yang berdasarkan ruangan, yang satu room, yang hall, begitu dikasih plate, itu akan nongol langsung vokalnya. Kalau nggak percaya Anda bisa saksikan sendiri di rumah. Waduh. Langsung buka DAW-nya. Bener nggak sih? Langsung ya praktekin di sini, di pause dulu. Kalau pakai komputer atau pakai HP, pause dulu, coba dulu. Habis itu play lagi. Atau kan diulang lagi. Iya. Diulang dulu. Plate pendek aja, 1,1 second Iya. gitu. Tempelin di vokalnya aja. Vokalnya langsung akan nongol. Oh gitu. Wah. Sambil biar vokalnya nongol lagi. Jadi kita sambil Oh iya nih, menikmati. setuju. Gitu. Ini vokalnya nggak akan nongol kalau kita tidak menikmati. Nah, Saya sampai sini saya setuju. iya, ini abis ini kita mukbang. Jadi ini sini udah ada mic di sini buat ASMR sebetulnya. Iya, benar. Wah, Saya ini- tuh sampai maksudnya sampai berpendapat kadang-kadang. Kenapa? Karena kan kita banyak dapat klien Korea. Kenapa musik-musik Korea begitu ya? Ceng. Terus saya ingat di rumah anak saya sering beli mie Korea. Mie apa? Mie Korea. Mie Korea, oke. Pedes. Ya, pedes-pedes gitu kan. Samyang gitu. Ya kan, ya semuanya yang samyun lah apa Iya, gitu iya. kan. Terus kalau kita ke restoran Korea juga kan rasanya kan most likely kan begitu kan. Ya, Pedas. gochujang dan lain sebagainya Iya. itu kan pedes. Just like the Korean music. Pam, 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 pam. Tuh. Karakter ya, Iya. menggambarkan. Jadi culture dan musiknya itu nggak akan jauh berbeda. Nah, ini renditionnya Tom Yum tapi versi Indonesia. Ya kan? Mixnya oke ya? Nah, oke. Ini ada satu bahan yang hintnya hampir pahit Ya, karena ikut direbus. ya, Menurut saya ya. betul. Gitu ya. Dan actually itu sebenarnya koriander? Bukan, Bukan. kemangi nih. Ini kemangi nih, bukan koriander. Bukan, ini kemangi. Nanti kita tanya sama chefnya ya. Chef kita nih, kita di sini anggapnya kita sebagai penonton yang yang sedang menikmati mixingan sound engineer. iya, ini kan Ini dia. paling enak ya. Kita orang audio ya, sosok ngebahas makanan kayak ngerti Iya, aja kayak gitu. ngerti aja gitu. Biar nanti orang komen gini, Mas netizen komen, so tahu nih orang ngebahas apa sih. Iya. Tapi memang benar, kembali lagi semuanya berkaitan. Semuanya berkaitan. Betul. Benar seperti yang Mas Pongki bilang, karena apa? Nggak hanya makan, nggak hanya masak, apapun. Banyak hal yang di dalam hidup kita tuh kadang kita nggak sadar itu kalau ngomongin audio kadang itu bisa Berkaitan, kan? Bisa berkaitan. Betul. Wah, ini sedap luar biasa ini, Mas. Iya kan? Ini memang. Ada baiknya. Nah, kebetulan memang saya orangnya nggak kuat pedes. Nggak kuat pedes dan nggak suka pedes juga. Kenapa? Karena takut mixingan pedes. Oh gitu. Memperhatikan sampai situ. Nggak juga ya, padahal nggak juga ya. nggak juga ya. Jadi teman-teman yang mungkin teman-teman atau mungkin netizen yang mungkin orang Jawa, loh Mas saya suka manis itu dia. Ya. Mixingannya manis-manis ya. Berarti mixingannya manis-manis. bagus. Mixingan sampean bagus, Mas. Mixingannya bagus. Mixingannya bagus, Mas. Karena kalau makan manis-manis, minum Iya. manis-manis ya. Bagus berarti mixingannya. Legi, enak di Iya. kuping. Terus kalau makanan berarti kalau orang-orang bule
makanannya kan cenderung flat, mixingnya flat berarti. Flat berarti. Rata-rata karena mereka nggak pakai mecin. Jadi kalau nyari MSG kalau nggak di tomat di tempat lain biasanya. MSG-nya nggak ada. Nih kita sambil makan mas. Sambil. Saya bahas sedikit mas. Ya. Tadi yang saya mau tanya adalah gimana ceritanya hasil rekaman GPCC yang sudah berupa lagu, maupun entah di kaset maupun di platform digital, kok bisa sama ketika lagi live mas? Oh, oke. Itu gimana ya caranya? Pertama memang yang main sama orangnya. Iya, setuju. Satu itu. Kedua memang bass soundnya yang digunakan sama. Kayak gitar. Iya. Gitar pada saat rekaman, gitar pada saat live, preset di dalam efeknya sama, terus sound synthnya juga sama, termasuk sequencernya juga the same sequencer yang digunakan. Tapi kan kalau misalkan recording itu kan jauh lebih detail. Seperti tadi Mas Pongki bilang kayak contoh, gini kan ketika live, tadi kan margin dari kesalahan kan akhirnya lebih sedikit. Betul. Nah, maksudnya kalau kok bisa sama gitu, padahal kan recording ini kan kita tahu ya bilanglah sebetulnya nih aslinya vokalnya nggak kayak gini nih, cuma ini udah diprocessing sedemikian rupa sampai jadi bagus. Nah cuma yang jadi pertanyaan adalah ya udah bilanglah semua sudah diprocessing tidak oke banget seperti yang sudah jadi lagu gitu ya, kok pas main pas lagi konser bisa sama juga mas sama yang dikasih? Iya, karena belakang dapurnya ini ada apa mas? Ya itu tadi. Belakang dapurnya ada apa? Sebetulnya pada saat kita mix, all the majority of work itu I think bisa jadi 70% of the work itu sudah selesai di preparation-nya. Oke. Seperti tadi ya kita bilang, gimana tuning drumnya, atau bassnya soundnya kayak gimana, semua soundnya itu artinya sudah jadi dulu. Begitu keluar 30-35%, maksimum 40% kita di depan itu tinggal kita mix and balance-nya aja. Mix and balance-nya aja. Colorations-nya juga bagaimana mau kita tampilinnya mau bagaimana, seperti itu. Dan kalau dia teman-teman mungkin banyak yang nanya, apakah JPCC Worship menggunakan sequencer? Yes, mereka juga menggunakan sequencer. Pasti, juga. Rata-rata Glenn Fredly pakai sequencer. Sequencernya dan sequencernya juga isinya juga cukup padat, quite padat banget. Jadi mostly synthesizers, keyboardnya udah di sequencernya. Terus kemudian gitarnya beberapa juga ada di sequencernya. Tapi tetap masih di layer lagi dengan yang live-nya juga. Iya. Nah, tugasnya di depan hanya cuma make sure gimana supaya main vocals, worship leadernya ini tetap bisa cut through dari musik yang begitu padat sepadat JPCC Worship. Itu bayangin aja, itu di JPCC Worship ya makin kesini kalau saya lihat itu memang tingkat kepadatannya tinggi nih. Iya. Musiknya padat banget. Makin kesini arrangementnya dengan segala sound yang keyboard, pad, gitar semuanya yang pakai gitarnya kemudian di ini lagi, di efek lagi, processing lagi, pakai shimmers lah, delaynya inilah itu. Nah ini kan akhirnya kan padat nih, tapi vokalnya harus tetap cut through, gitu. Apalagi pada saat live. Nah itu yang mesti kerjaan beratnya sebetulnya di situ. Ada baiknya saya mau coba makannya dulu. Kita Abis coba ini, makan. Saya ada satu pertanyaan. Siap. Wah ini ada yang baru nih mas. Ikan gurame kayaknya di kecombrangnya ya. Betul. Kecombrang ini menariknya coloration. Iya. Bukan hanya dari tampilan tapi rasa. Rasa juga. Setuju. Jadi udah kecup. Udah gitu aromatik. Cuk kompresor. Cuk kompresor kan, coloration. Itu bener coloration. Tapi kalau ditanya ya, percaya nggak sih dengan tube coloration yang digital? Ya saya sih melihatnya kayak mungkin ya teman-teman boleh koreksi. Ya kadang-kadang itu kan emulasi digital ya, belum tentu. Tetapi kalau ditanya, yes zaman dulu dengan hanya saya lewatin tabung kompresor beneran yang zaman dulu LA2A atau U-Ray, it does make it different. Bahkan hanya dilewatin pita analog Ampeg aja, cuman dilewatin doang belum kita record, itu beda color. Memang ada.
ada gitunya deh kalau ini lah. Ada coloringnya. Iya. Mas, JPCC itu total kalau misalkan hari Minggu main pakai berapa channel sih? Around 48. 48. Setiap minggu pasti. Iya. Nah, tadi Mas Pongki juga sempat singgung bahwa sekalipun komponen musiknya banyak atau kondimennya banyak di dalamnya ini. Betul. Banyak, tapi vokalnya harus tetap stay di depan berarti kan? Betul. Nah, ada nggak Mas tips gimana caranya? Ya contoh, Indonesia ini musik-musiknya tuh banyak banget alat musik. Contohnya dangdut. Ya. Contohnya dangdut. Jadi mungkin bisa jadi buat netizen tips gimana caranya sekalipun instrumennya banyak tapi suara vokal tetap di depan. Jadi nggak ada musik yang nyelonong. Tipsnya apa Mas? Very easy. Ini malah tidak menyangkut sama sekali processing. Jadi jangan kalian bayangin, oh Mas mungkin ada alat rasanya. Enggak. Ini cuma masalah coupling. Bagi-bagi coupling. Bagi-bagi coupling. Jadi kan teman-teman tahu, vokal manusia kan ada di mid. Di mid frekuensi, contoh kayak vokal saya. Suara vokal saya lebih pelan, lebih tinggi daripada vokalnya dia. Maksudnya range-nya lebih tinggi. Jadi supaya suara kita terdengar, di area situ tuh jangan rame, jangan padat. Nah, jadi kita nyisipin coupling. Nah, yang bikin keributan di tengah, artinya bikin banyak suasana. Ini semua musik ya, semua musik. semua musik ya. Semua musik. Apalagi musik-musik yang modern, yang sequencer based heavy. Saya waktu kemarin pergi Synchronize, saya dengar Ran, Akmon, sequencer based heavy, semua heavy kan, tengahnya kan padat. Nah itu buat saya, daripada saya mesti extra compression atau apapun itu, saya cuma perlu menyiapkan ruangan di tengah, di bagian mid, supaya vokalnya tetap terdengar, supaya bisa cut through. Jadi yang ngerusuin di tengah, gitar, synthesizer, itu semuanya, midnya saya rapihin. Snare juga. Actually, snare-nya juga tergantung. Size snare, betul. ketebalan snare-nya. Sama tuning. Ya, sama tuningnya juga. Piccolo snare 13 inch. Ya itu dia lebih. Ya, dia bisa mengganggu. Cuman kadang-kadang kita cut, energi hilang. Ya. Mungkin kita tarik mundur sedikit aja. Oke. And then kasih plate again supaya dia ada dimensi yang berbeda. Ya, itu paling penting, penyiapan coupling yang di tengah lah ini mesti di bener-bener, karena pokoknya ya kuncinya semua musik, semua sound engineer ya, tipsnya kalau kalian bisa menangani mid frekuensi manajemen kalian dengan baik, akan happy ending. Wah, ini dia nih, karena kita tahu sendiri Mas bahwa dangdut itu taknya mid. Yes. Udah gitu, suling juga ada midnya. Ada gitar gambus juga. Tapi jangan salah, dangdut itu mereka munculnya by parts. Artinya aransemennya nggak muncul bersamaan. Betul. Ada partnya. Ini bagian partnya suling, ini partnya si gitar, ini partnya si, kecuali memang takdutnya itu kan memang rhythmic sections-nya ya, kayak gitu. Betul. Dia ngebuat ritmenya, betul. Iya, buat ritmenya. Dan yang di tengah apa? Piano. Ya kan? Iya, betul. Tapi dengan yang koplo sekarang, itu malah justru lebih digantikan oleh bunyi yang lain. Drum machine-nya, drumnya juga lebih bunyi elektrik. Iya. Takdutnya pakai Yamaha Pet itu. Iya, Yamaha Pet. Tapi soundnya itu kendangnya dangdut yang sekarang, tentunya di musik-musik dangdut yang lebih modern, yang koplo. Ini yang dibilangnya daerah Pantura itu tuningnya lebih tinggi, saya dengar. Di yang taknya gitu. Taknya ya. Supaya mereka bisa lebih cut through dengan drum machine-nya. Karena mereka double kan di situ kan. Ya. Gitu. Jadi actually itu sebetulnya lah aman, lebih high mid aja. Ya. Gitu. Dangdut kalau saya dulu waktu saya rekaman di Blackboard, record di
daerah Jakarta Utara sana. Ini saya lagi ngisi musik nih buat waktu itu saya lagi ngerjain Sofia Lacuba. Di sebelah lagi rekaman dangdut. Terus saya ngintip dong, gimana sih? Actually kayak pada saat rekaman bunyinya sudah rapi. Ini maksudnya pemain-pemain dangdut ini yang pada eranya itu mainnya udah rapi, timing udah oke, soundnya juga udah jadi. Jadi tinggal dorong fader juga udah bagus. Oh iya ya, emang lebih enak sih ya kalau udah kayak gitu ya. Ya, jadi tapi balik lagi, semua musik vokal manusia kan nggak bisa digeser-geser gitu kan. Digeser-geser nanti colornya berubah, malah nggak bisa. Jadi ya udah, mid frekuensinya masih rapi, vokal akan cut through. Apalagi kalau live. Ya. Itu lebih. That's why makanya pada saat mesti solo gitar ya gitarnya mesti naik. Oh ya. Oke. Misalnya nggak bisa di-cut through, nggak bisa dibersihin gimana balance ya kita turun dikit gitu. Makanya kalau saya mixing itu fadernya naik turun. Iya. Pasti long the way turun. Dan itu sampai ke kick dan bassnya juga. Karena untuk lagu-lagu cepat kita pengen ngedrive, kicknya agak di depan. Oke, saya dorong dikit bareng sama bass. Begitu lagu pelan, ya ini dalam rangka karena memang konser rohani kan orang juga pengen begitu dengar lagu worship lebih nyantai. Betul. Kicknya saya turunin. Kenapa diturunin? Karena ya subnya supaya di depan tuh ngehajarnya nggak gitu banget gitu kan. Jadi biar bassnya take over sedikit. Lebih cenderung biasanya per channelnya itu di grouping, jadi kita hanya megang berapa fader atau benar-benar per satu input. Jadi saya grouping drum, bass, gitar 1, gitar 2, keyboard, sequencer, singers, WL, efek delay. Itu paling groupingnya saya gitu. Banyak juga ya. Ya oke lah kalau misalnya itu 8 lah misalnya 8. Tapi pasti ya drum sendiri, itu sendiri, gitar sendiri. Jadi enakan megangnya cuma tinggal 8 fader doang. Ya. Satu tangan kanan saya pegang di DCA. Nah, bassnya mungkin sama kicknya tergantung kan itu ini lagu pelan. Ini saya turunin. Set, saya turun. Baru nanti tinggal megang mungkin sequencer atau apa gitu yang tinggal naik turun aja. Vokalnya kan akan stay di situ. Iya. Itu aja. Karena vokalnya udah nggak akan saya write lagi, biarin aja di situ dia vokalnya. Instrumen yang lain akan saya naik turunin aja. Tergantung di bagian mananya pada saat lagu gitu. Misalnya pas bridge dia mesti naik, oke kita dorong pelan-pelan kayak gitu. Bahkan ya ini boleh ditiru boleh enggak, tapi tergantung kalau misalnya teman-teman netizen yakin banget. Ya background saya memang musisi, produser, arranger. Bahkan ada saat dimana misalnya cuma keyboard, pad, dan worship leader nyanyi bersama jemaat. Pianonya saya matiin. Pianonya dimatiin? Ya di panggung mereka nggak tahu kan, mereka pakai in-ear monitor semuanya kan. Jadi cuma saya sisain vokal dan pad. Jadi cuma sambil nge-chord ya? Nge-chord, dan dia nyanyi. Wah itu yang bikin hadirat Tuhan turun berarti itu ya? And it works. itu kan? Betul. Itu rasanya dihujani itu rasanya tuh. Pengulangan kedua pianonya saya dorong pelan-pelan. Baru masuk. Baru kan build up. Jadi dinamika juga. Oh ternyata di sini saya baru ngerti bahwa dinamika selain dibutuhkan oleh pemain musik sendiri, ya inilah kenapa mungkin berbeda sih ya karena Mas Pongki juga basicnya adalah musisi, jadi dia juga sangat tahu bagaimana jalannya sebuah lagu, dinamikanya seperti apa, naik turun, kapan ada klimaksnya, kapan ada turunnya, kapan harus start lagi dari awal, ngebangun lagi sampai ke atas. Ini dia. Bahkan lighting engineer saya dikte juga. Pas waktu kapan? Berapa hari yang lalu konsernya dari United by Grace. Saya bilang sama lighting engineer saya, kamu mesti ngikutin beat syncop kick-nya seperti ini, exactly seperti ini untuk lampu yang ini.
Oh gitu ya Pak ya. Iya, cobain ikutin. Saya kasih tahu. Habis dari sini nanti masuk ke pre-chorus ini gini. Saya dengar lagunya sekali, udah pasti akan begitu terus. Gitu. Ya udah, terus dia praktekin. Iya bener. Itu akan makanya ya buat teman-teman ya apakah audio. Jadi pokoknya bergerak di production yang melibatkan ada live performance, tahu aransemen, tahu lagu, it will help. Waduh, setuju tuh. It Mas, will help. kita lanjut lagi? Kita lanjut. Ajar lagi. Ini tempenya dicobain ini. Wah iya. Mendoan. Ini tahu saya juga belum kecolek soalnya. Oh, Saya lebih penasaran. Saya juga penasaran ikan ya. Mas Ongki. Iya. Ini, aduh. Ini di sini. Tadi saya nyobain ini. Saya sih suka Mas. Tahu apa yang namanya ini? Tahu selimut kali ya. Kayaknya itu Ini tahunya. tahu bakso ada selimutnya nih. Enak Betul. nih Mas. Menarik ya. Menarik banget. Mas Ongki. Di GPCC sendiri kan selain Mas Ongki pegang sound systemnya, saya juga lihat bahwa di GPCC juga ada audio, visual dan lightingnya. Ya. Visual dan lightingnya itu di bawah Mas Ongki juga. Actually kalau dari saya vendor itu membawahi audio dan lighting. Audio dan lighting, oke. Sound dan lighting. Soundworks dan Lightworks. Lightworks, gitu. ya. Cuma memang saya bekerja very close sekali dengan dev head dari creative departmentnya GPCC. Oke. Artinya dari sisi kreatifnya juga. Gitu. Jadi saya ya karena ya walaupun posisi saya tidak di dalam struktural, tapi kan saya di unit bisnis kita saling bantu. Betul. Mas Ongki masih ingat nggak speknya lightingnya yang sudah terpasang di Kokas ini? Oke. Pakai lampu apa aja? Tapi kalau secara brand pakai apa sih lightingnya di sini? Oh kita pakai brand China. Brand China malah sini. Kita pakai brand China. Kita pakai Lightlist. Kita. Jadi ceritanya nih kenapa sampai ke situ tuh. Lightworks ini sebetulnya juga baru saya pegang, actually baru the last 5 years ini, baru pegang 5 tahun ini. Jadi saya juga baru anak baru juga di lighting. Kemudian saya belajar pelan-pelan, saya pengen mengintegrasikan company ini semuanya karena Lightworks yang tadinya benar-benar fokusnya banyaknya di wedding. Nah kemudian saya pelan-pelan saya mulai geser untuk lebih ke yang live production. Live production. Nah, artinya kita perlu menggunakan banyak lampu-lampu panggung, moving lights dan teman-temannya lah. Parlet, Fresnel, dan sebagainya. Oke, ya dan sekarang kan teknologinya lampu ini kan berkembangnya cepet banget nih kan. Parah. Cepet banget, audionya kalah. Cepetan lampu kan, LED pakai ini dan segitu dan bisa macam-macam. Bisa macam-macam betul. Kemudian saya tanya sama teman saya waktu itu dari Thunder WW. Oh Mas, Pak WW ya. Nah, ini gue mau beli lampu pakai apa ya? Oh, bro, pakai ini aja. Aku pakai ini bagus kok. Ini pabriknya di China. Terus kemudian saya datengin ke sana kan, lihat. Oh, oke juga. Ya akhirnya kita pakai Lightlist gitu. Sebelumnya juga sempat pakai yang brand lain juga Chauvet gitu kita pakai. Fine Art gitu. Probe belum, tapi ya nanti. Martin kita pakai. Udah. Martin. Sekarang dipegang si ini ya, siapa? Grupnya IMS juga tuh. Kebetulan barang waktu MI-nya. Beberapa saat yang lalu saya sempat diundang tuh ke pertemuannya mereka di Singapura gitu kan. Karena di Alam Sutra kita pakai Martin. Mahal untuk LED strip. Nah, LED strip gini. Mahal banget itu. Ini lucunya ya. Audio kita hanya bisa mendengar. Kurang kencang, kurang tajam, bedanya tipis. Iya. Tapi kalau visual kelihatan. Iya. Orang yang ngerti merah, Iya. kuning, hijau, Redup dikit. redup, mati tuh lampunya nggak nyala. Kalau speaker mati sebelah masih yang. Iya. Apalagi udah satu renceng ya. Ya udah satu rancing udah yang. Ini ada Twitter mati. Kecuali kok Andre dia bisa tahu. Ini ada yang kebalik nih. Ini fasenya kebalik nih. Ini pasti kebalik nih. Dia bilang sama waktu kemarin. Ini kicknya kayaknya face-nya kebalik udah mati gue. Ya ampun, udah di tengah-tengah mixing bisa tahu gimana face-nya kebalik. Ini yang boxernya nih facing nih. Ini agak face sedikit nih. Gimana caranya kicknya saya mundurin.
Maksudnya Sudah. pemainnya suruh mundur. Tuh. Nah, kalau di lampu bisa ketahuan, bisa langsung kelihatan kan kayak gitu. Jadi saya juga belajar nih, kebetulan teman saya dia konsultan lighting, udah senior banget, Pak Paul Gunawan. Pertanyaan saya sama dia gini, Om Paul, saya orang audio nih. Gini deh, kalau saya orang audio pasti kalau mengenai speaker saya tanya, ini speaker bahannya apa, desainnya gimana, yang kayak begitu-begitulah basic ya kan. Bahannya apa, desainnya kayak gimana, terus tweeter size berapa inch, basic lah. Mau dia line array, mau dia point source, Two way, three way, dan two way, three way, your way, my way. Nah, lampu gimana? Kan sekarang lampu, nih beda-beda nih. Terus dia bilang, oke, lampu, dulu lampu ada yang pakai analog, discharge lamp, pakai lampu bohlam. Perlu listrik yang sangat besar. Sekarang lampu sudah digantikan LED, liquid electrode diode. Nah itu caranya dia dipanaskan, kemudian baru dari situ dia bisa menghasilkan warna dan lain-lain. Gitu dah. Detailnya saya lupa. Beliau karena dia dosen, dia menjelaskan saya dengan sangat jelas detail gitu. Jadi, oh gitu Om, oke. Nah gamesnya adalah LED-nya different. LED ini ada LED ranking 1, ranking 2, ranking 3, mau yang mana. Makin mahal itu LED, color temperature-nya itu bisa exactly. Kalau di audio kan kita ngomong, oke, C ini adalah 44,1 kHz. Exactly, semua C di dunia ini pencet jeng. Misalnya kayak gitu, atau 550 itu berapa itu ininya. Pokoknya C itu sekian gitu, misalnya middle C. Kalau di lampu birunya colornya berapa atau kuningnya berapa color temperature-nya dengan satuan Kelvin. Nah itu gitu Om, oke. Jadi makanya mereka kan rata-rata ada yang bawa kayak color meter atau light meters. Ini lampunya sekian. Itu kayak dB meter, kalau kita punya audio itu namanya dB meter. Nah yang kayak gini nih kan warm white. Ini kan warm white. Ini juga ada color temperature-nya kayak gitu-gitu. Nah saya juga mempelajari karena buat saya penting banget gitu untuk tahu basicnya aja. Saya nggak pengen jadi lighting designer juga anyway gitu. Udah ada teman-teman yang hebat-hebat lah. Betul. Saya di belakang layar aja, tapi paling nggak belajar dikit-dikit gitu. Nah, LED. Cuma memang barang China begitu rusak, ya itu udah balik modal lah istilahnya. Jadi dan reliable. Reliable. Gitu. Mas, kalau untuk si integrasi antara si audio sendiri dengan si lighting yang sudah dipasang di JPCC sendiri, sementara ini gimana nih cara ini kerja barengnya? Hal yang paling menarik, kebanyakan sistem integrator dia bilang, oke, I design the system, bla 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 bla. Begitu ngerunning, pada saat kita membangun Alam Sutra itu sebenarnya konsultannya kita sendiri gitu. Cuman kan aneh ya, kita sendiri yang ngebangun, ya kita hire yang konsultan yang lain. Tapi kita tahu apa yang di kepala kita nih, kita pengennya seperti apa integrasinya. Nah, integrasinya bagaimana audio dan video? Pertama, dari desain. Ya. Di semua gedung kita, di kampus kita termasuk di sini dan di Alam Sutra, listrik panel terpisah. Audio, visual, lighting. Visual LED terpisah sendiri. Audio sendiri, lighting sendiri. Sedikit Mas, sorry. Di sana audio sama lighting makan berapa ribu Mas? Sebenarnya karena setiap hari Minggu kita menggunakan genset. Kalau misalnya untuk JPCC, audio, lighting dan visual itu menggunakan genset. Tapi kalau ditanya, karena kan berapa ribu watt, ini pertanyaannya sekarang sebenarnya udah agak berbeda karena kan gini. Kalau ditanya kan orang kan masih banyak, oh saya pakai sound system 10.000. Nah itu dia, netizen itu masih banyak yang gini nih. Masih banyak nih, ada yang begini nih. Iya kan, mungkin teman-teman bilang, oh ya wedding, saya per 1.000 watt jualnya sekian. Ya betul banget. Terus saya bilang 1.500 saja boleh nggak? Terus gimana, speaker dipotong setengah kan? Nah. Jadi gini, ini kalau nggak salah ceritanya ya, saya dengar dari Mas Doni nih. Doni DSS? Iya, Mas Doni DSS. Okay. Jadi dulu mereka itu
speaker itu point source semua kan. Ya. Jadi satu sistem itu box atas box nama subnya kiri dan kanan. Powernya satu. Setiap powernya itu adalah satu powernya outputnya 2000 untuk bisa mempower up speaker itu. Jadi kalau nambah boxnya makin banyak, ya 2000 kali tambahan boxnya berapa? Ya. Jadi bukan output yang dihitung, tambahan boxnya. Jadi ya pada zaman itu paling gampang gitu. Dia hitung-hitungnya. Yang ngitung aja kan. Ya udah, kamu mau pakai berapa? Saya mau pakai tumpukan 8 kiri, 8 kanan. Ya udah kali 2000. Seperti itulah kurang lebih zaman dulu. Kalau nggak salah ceritanya seperti itu, makanya dikalikan harganya. Tapi kan sekarang teman-teman tahu sendiri. Saya pakai Lab Groupen PLM 20. That means 20K, 20.000 ya kan? Sebiji aja 20.000. Tapi kan itu gini, konsumsi powernya nggak segitu. Nggak segitu, betul. Nggak segitu. Output yang dihasilkan, dia bisa menghasilkan output seperti itu. Ya. Peak-nya itu ya juga ya. Peak-nya. Dan tidak setiap saat segitu. Iya kan nggak mungkin fadernya kita genjot. Gampangnya fadernya nggak mungkin sampai di atas terus. Dan yang selalu menyedot listrik paling banyak kan sub. Ya. Ya kan, itu pun kalau misalnya musiknya banyak sub heavy. Betul. EDM kayak Pokoknya yang gitu. digenjot-genjot lah ya. Genjot. Pasti nanti dia punya apa namanya? Gensetnya udah Ya, itu biasanya voltasenya jengat, kalau bahasa orang Jawa bilang jengat. Nguk gitu. Nah, jadi makanya kita pisahin tuh di Alam Sutra. Panelnya kita pisahkan. Kemudian satu lagi ground. Wah, penting. Ground Ada nggak sih nilainya? Ada. Ya Berapa? kita mencoba sih maksimum 0,5 ya. Om ya. Ya 0,5 itu paling maksimum. Tapi rata-rata mungkin teman-teman di sini dapat 0,4. Pokoknya di bawah 1 intinya ya. Di bawah 1, 2,5. Di Alam Sutra itu, di Sutra Hall kita tarik ada sekitar 14 titik untuk ground. Wah. 14 titik tanam untuk ground. Karena benar-benar kita nggak mau ada induksi di panggung. Bersih. Dan yang namanya integrasi ya, kabelnya itu, yang ini sekarang juga kita lagi kerjakan. Karena Sutra Hall kita udah ngerjakan benar. Semua kabel diintegrasi, tarikannya semuanya fiber. Jadi FOH ke belakang, satu tarikan fiber, baru nanti sampai belakang, fiber masuk ke switcher baru bisa lagi pakai Cat 6 ke power. Canggih nih Ren. Nah, Canggih. lighting juga sama. Lighting kita tarik pakai fiber, baru di belakangnya dari fiber kita split menjadi DMX. Oh, DMX-nya di situ. Gitu. Nah, saya orang yang sangat seneng banget ngulik yang everything yang about the teknologi begitu. Karena pertama ya memang kabel fiber tidak murah, tetapi lebih murah dibanding kita mesti beli snake cable. Daripada splitter snake. Betul. Nah, tetapi itu juga harus diingat ya teman-teman, kalau setiap instalasi live atau apa itu harus ada redundancy. Ya. Backup. Ya. Di kita backup sampai 3, backup 1, backup 2, backup 3, backup 3-nya analog. Oh, backup 3-nya analog. Ya. Analog berarti tetap dari CDL-nya atau dari snake digitalnya. Tarik kabel. kabel. Gitu. Setuju. Saya setuju. I do agree Mas kalau itu Mas. Gitu. I Jadi do agree. kita sampai kebetulan teman-teman dari Yamaha itu ngeliat sendiri waktu itu kan, karena tim dari Soundworks dia narik sampai redundancy-nya sampai 3. Oh, kalian kayak gini? Iya, karena kita Berarti nggak SLR-nya akan- yang ketiga itu tetap nyolok berarti semuanya. Ya. Di mixernya pun. Ya, jadi kebetulan kemarin waktu konser di Stadion Madia, karena kita pakai Yamaha PM, kita tarik ke belakangnya pakai IS. Tapi recordnya pakai Dante. Nah, untuk audio yang di gedung ini dan di Sutra Hall dan di The Casablanca, audio networking sistemnya pakai Dante semuanya. Artinya FOH FOH monitor broadcast Dante. Dan Dante ini juga dipakai kita share dengan kita punya communication system pakai Riddle.
Jadi, itu buat apa ya, Mas? Nah, communication systemnya ini dipakai oleh kameramen, Oh, oke. producers yang ada di atas, directors. Jadi setiap productionnya JPCC setiap hari Minggu tuh udah mirip kayak TV station. Jadi di control roomnya ada produsernya, ada directornya. Kontrol LUFS gitu juga enggak? Dia cuma secara visual. Yang kontrol LUFS adalah broadcast engineer. Oh, ada sendiri. Nah, berarti mixer 3? Tiga. Yang broadcast dia mix, kemudian dikontrol LUFS untuk di streaming atau buat di recording atau apa gitu. Tapi kita pernah waktu kemarin ulang tahun JPCC bulan Juli kemarin kita streaming dari 3 location at the same time. Nah, itu pakai OB fan. Saya pernah dengar tuh namanya. Jadi pakai OB fan. Jadi setiap kampus kita taruh OB fan. Tapi yang menjadikan semuanya OB fan karena kita tech talk. Oke, berikutnya kita sambung ke Sutraho, berikutnya dari Sutraho sambung ke Aprum balik lagi dari ke kota Casablanca. Baru dari kota Casablanca naik ke Sapit. Wah, seperti itu ternyata lumayan rumit tapi menarik dan keren. Mas, pertanyaan terakhir adalah Mas Pongki ini kan ada di 2 alam. 2 alam sebutannya, enggak maksudnya pernah megang musik sekunder atau musik, gampangnya kita bilang musik-musik dunia sekarang, musik-musik umum pada umumnya, genre-genre rock dan pop dan lain sebagainya. Lalu satu sisi juga Mas Pongki juga pegang di musik-musik rohani. Nah, coba. Rohani. Ada 2 berarti itu. Satu cewek, satu cowok berarti. Rohana dan rohani. Oke. Nah, coba 2 band aja Mas di dunia sekuler sama di dunia rohani. Jadi satu sekuler, satu rohani. Yang menurut Mas Pongki bandnya paling enak di mixing, paling gampang. Maksudnya bukan berarti mereka yang lainnya nggak jago ya, karena kan ngomongin ini kan teknis ya soalnya. Oke. Pengalaman, jam terbang, kayak gitu ya. Yang menurut Mas Pongki, wah gue pernah ketemu Nio, ini bandnya. Menurut Mas Pongki, menurut gue ini dan kenapa? Kalau di rohani ya karena saya banyak ya gini, band rohani yang saya mixing, saya nggak pernah mixing GMB karena saya main posisinya kalau di GMB. Jadi saya nggak pernah sejujurnya saya nggak pernah dengar gimana soalnya GMB. Mas Pongki main apa sih Mas sebetulnya? Majornya? Saya main keyboard. Oh, oke. JPCC Worship dari album yang Take Us Higher saya mixing, di live-nya juga. Nah, itu kemarin pada waktu di Stadion Madia, True Worshippers-nya reuni lagi nih orang-orangnya. Wah. Dan itu sumpah enak banget mixingnya. Itu saya balance vokalnya, dan ini vokalnya bener-bener yang vokalnya ada Ruth Sanaya, Lita Zain, Bella Huta, Sydney, Alfi, Yusar, nyanyi bareng. Ada sekitar 7 orang, blend suaranya, dan Sari Simorangkir, blend suaranya ngeblend. Saya nggak mesti atur blending suaranya. Gila, itu orang-orang The Creator semua tuh. Jadi ini biar teman-teman tahu, pada waktu konser kemarin di Stadion Madia, waktu True Worshippers itu saya cuma literally, saya most of the time saya cuma angkat tangan aja. Karena udah balance enak gitu. Saya belum pernah mixing band rohani lain. Oh, actually pernah. Siapa? Israel Newton. Serius? Ya, saya pernah mixing. Waktu itu di acara Indonesian Gospel Festival. Jadi ceritanya, ini kejadian beneran lucu sebenarnya. Israel telepon Sydney, ini gue last minute gak bisa sempet bawa audio engineer FOH dan monitor. Bisa bantu? Tenang. Sydney telepon, Pong, lu bisa nggak bantuin Israel mixing FOH? Oh bisa. Karena kebetulan pada saat itu ada Yamaha Worship Project, saya juga yang mixing. Oh ya oke. Ya udah. Ya itu bandnya Israel, saya mixing. Nah itu pakai DNB. Pakai DNB waktu itu, dan di ICE. Tapi orang-orang nggak ada yang sadar kalau itu saya mixing, jadi mereka nggak ya mereka kan pikir kan. Karena itu sih emang sih kita ya, maksudnya ya mungkin kita mikir, orang-orang kita mikir ini bule. Belakang ini pokoknya taunya bule aja. Taunya bule aja pasti gitu. Emang gini,
Apakah lebih enak? Ya, saya harus bilang lebih enak karena mereka world class musicians. Israel Houghton dan timnya ini. Dan saya hafal lagu-lagunya. Dan saya tahu lick-nya gimana. Ada lagu yang 6/8 berarti delay-nya saya tap-nya pakai dot supaya ada lagunya bisa ngikut kayak seperti itu. Jadi itu sih band rohani yang lain saya pernah mixing Israel Houghton. Berarti the best-nya adalah Indonesia yang True Worshippers kan, saya pernah mixingnya True Worshippers. Oke. Ya, saya belum pernah. Kalau ada yang mau ngajak saya mixing, monggo, saya mau kok. Beneran. Nanti Instagramnya di bawah. Oke Mas, lalu yang di sekulernya Oke. siapa? Sekuler nih pertanyaan berat karena bandnya bagus-bagus. Tapi kalau ditanya Satu aja dan kenapa? saya pengen mixing Kahitna. Kenapa Mas? Gini, Itu band kesukaan gue tuh. band Indonesia dengan 3 vokalis, Iya, cowok semua? cowok semua. Ya. Pembagian vokalnya sangat disiplin karena obviously Kahitna, Yofi dan Carlo dan Hedi dan teman-teman yang lain mereka dibesarkan oleh almarhum Bang Elva. Jadi mereka disiplin banget untuk bagi suara dan instrumentasi. Dan saya pengen denger aja kalau misalnya Kahitna saya mixing soundnya bakal kayak apa ya. Aduh, itu sih sedap itu sih. Iya. Tolong Kahitna ya. Barangkali ada yang fansnya Kahitna, tandain aja Kahitnanya. Potong di bagian tadi, potong terus add Kahitna. Tapi benar karena saya hafal dan Kahitna kan memang keyboard driven band. Ya. Memang keyboard yang di depan. Mas Widi banget. Ya, Yofi pianonya memang ngedrive banget di depan, kayak gitu. Iya. Jadi buat saya menarik nih buat ininya. Bagiannya juga gampang. Playlist lagu galau saya tuh. Playlist lagu galau ya. Aduh, itu udah Karena pasti. saya waktu itu pernah kita sepanggung waktu zaman saya masih singiku dari zaman dulu. Kita sepanggung di lapangan ABC Senayan. Terus itu hujan tuh. Kahitna manggung setelah singiku. Dan saya lihat keyboardnya Yofi waktu itu udah tergenang air. Waduh. Karena atapnya udah kena tampias. Keyboardnya Dani Dewa di belakang untungnya udah diselamatin pakai case. Jadi case SKB di belakang tuh udah jadi air terjun semua. Air terjun semua itu. Abis itu saya inget banget saya mesti lanjut main ke Ancol tuh. Itu. Jadi untungnya masih aman lah, masih selamat lah untuk alat-alatnya. Tapi ya begitu Kahitna main magic lah. Itu memang magic sih mereka. Saya pernah nonton ini mereka di pensi waktu itu dan gila. Pensi maksudnya rata-rata adalah anak SMA yang bayangin anak SMA mengkonsumsi lagu-lagu ya Kahitna. Iya, dan pada waktu lagu itu ditulis mereka belum lahir. Sama sebebas merpati gitu-gitu tuh. Sama seperti waktu kemarin di Stadion Madia. Waktu kita bawakan lagu Mengenalmu sebagai bagian part dari surprise-nya ke Sydney. Orang nyanyi semua, and then anak-anak ini yang SMP, SMA langsung nge-search. Ini lagu apa? Ketemu bandnya GMB. GMB sih. Itu masa-masa yang cukup indah buat saya ya. Karena sedikit cerita, karena itu memang awal-awal saya on fire di pelayanan itu. Saya lagi di Papua ikut Koden, kalau tahu Koden. Oh, Koden Alexander. Iya. Ikut Koden di Pesat Nabire. Itu awal perjalanan kenal sama pelayanan itu. Jadi pada zamannya JMB, TW saya juga sempat denger UX Band juga. Wah itu dahsyat tuh. Lagu-lagunya dahsyat. Top. Mas Pongki, saya ada satu tantangan.
Langsung kita tantang. Ini jangan nantang saya masak ya. Saya panggil chefnya nanti. Jadi kita bakal bikin salah. Enggak. Tapi Mas ngomong-ngomong terakhir kabar Jikustik gimana Mas? Salah. Jadi buat actually banyak banget tuh yang suka salah ngira bahwa aku tuh Pongki Jikustik. Pongki Barata. Dan Pongki dan si Pongki juga banyak yang nyerahin dia, aku. Dan yang kita kan kenal temenan gitu kan. Jadi kayak udah bercanda-bercanda. Tapi jujur ngomong Mas, saya pertama kali dengar kata kan maksudnya saya pernah dengar beberapa kali orang ngobrol bahwa ada nama Pongki. Wih, Pongki yang pegang apa nih Soundworks. Pongki siapa sih? Pongki Barata ya. Jadi saya sempat kira berapa bulan gitu. Oh Pongki Barata tuh pegang Soundworks. Oh Mas Pongki Barata tuh bisa mixing ya gitu. Mas, jadi langsung aja Mas. Nih saya kalau boleh. Saya mau nantang, ya udah pasti boleh sih, harusnya sih, namanya juga nantang, udah pasti harus boleh. Saya mau nantang Mas Pongki. Kita udah ngobrol mengenai GPCC, tapi saya yakin netizen ini semua penasaran. Saya mau nantang, kalau boleh kita langsung gerebek sistem yang ada di atas. Boleh ya? Boleh banget. Tapi nanti Mas Pongki temenin, saya mau nanya-nanya ya. Iya. Powernya berapa? Speakernya ada berapa unit? Mau berapa tumpuk? Waduh. Kayak zaman dulu. Berapa tumpuk? Mau berapa tumpuk? Mau ditumpuk berapa? Iya. Jadi ini langsung kita tunjukin buat netizen bahwa JPCC sebagai tadi yang sudah saya highlight adalah salah satu gereja terbesar saat ini. Yang saya bilang sistem bagus tuh yang kayak apa? Langsung kita visualkan. Bisa. Langsung kita visual. Berarti boleh ya? Boleh. Nah, setelah makan tapi Mas. Setelah makan. Saya lapar. Jadi teman-teman nonton sampai habis. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Oh iya. Ini diingatkan oleh Mas Pongki langsung. Sekali lagi. Subscribe. Ini nggak akan, bagi teman-teman yang nggak subscribe nanti video setelah ini yang di atas itu nggak bakal ada, tapi yang subscribe akan ada. Jadi otomatis gitu. Jadi mendingan subscribe sekarang deh, biar kita semangat. Oke?